Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan, dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala dengan inayahnya menolong kita semua dan memberikan taufiknya kepada kita, dan hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan pagi yang berbarokah ini, di waktu setelah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan salat subuh, ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa duduk saling menasihati. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Agar seseorang tidak terjatuh di dalam yang namanya kerugian, seseorang itu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjalankan amal soleh, saling menasihati di dalam yang namanya kebaikan, dan saling menasihati dalam yang namanya kesabaran. Dan ini adalah merupakan kunci seseorang itu untuk menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, lau ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala enggak menurunkan kecuali surat ini, maka sudah cukup bagi kita untuk kita selamat dari kerugian di dunia dan di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan sebagai bentuk nasihat, sebagai bentuk saling mengingatkan kita semua dari apa yang telah ditulis oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali ketika beliau menjelaskan tentang wasaya salaf, yaitu wasiat para salaf. Dan ana ingin meloncati nasihatnya Abbad ibni Abbad, karena dari semalam teman-teman yang duduk bersama saya dapat ujangan bisnis, ya kan? Kita membicarakan tentang masalah bisnis, tentang masalah dunia, ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah dunia. Oleh karena itu, di kesempatan pagi yang berbarokah ini, kita mau mengambil
wasiatnya para ulama lagi yang lain, yaitu wasiatnya Utbah bin Ghazwan. Nggak ada di yang kecil itu. Jadi semuanya nggak pakai kitab. Ini ditulis oleh Syekh Salim bin Al-Hilali tentang wasiatu Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan ini, khonifillah rahimani wa rahimakumullah, beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau termasuk di antara salah seorang sahabat yang syahida Badron, hadir dalam peperangan Badar dan betul-betul menyaksikan tentang peperangan Badar tersebut. Karena peperangan Badar ini adalah merupakan peperangan yang hebat antara orang-orang muslimin dengan orang-orang kufar. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan ini adalah merupakan Yaumul Furqan, hari pembeda antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Yang pada hakikatnya peperangan Badar itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada para sahabat kalau ternyata mereka itu melihat dan menonton bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan disuruh membuktikan secara langsung kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya si fulan meninggal di tempat ini, si fulan meninggal di tempat itu. Itu kan di peperangan Badar. Dan ternyata para sahabat pun dibuat ngantuk oleh Allah Subhanahu wa taala ketika peperangan Badar. Tiba-tiba ngantuk mereka, oh ternyata musuh sudah geletak. Musuh sudah meninggal. Bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Oleh karena itu para sahabat yang mereka mengikuti peperangan Badar ini, mereka adalah para sahabat yang luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, if'alu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka kalian karena sesungguhnya saya sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Karena begitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati para sahabat yang ikut dalam peperangan Badar tersebut. Utbah bin Ghazwan, beliau termasuk di antara salah seorang sahabat yang ikut juga dalam pembebasan Gaza, dan beliau juga termasuk di antara para sahabat yang membuka Basrah ketika itu. Dikatakan oleh Khalid bin Umar Al-Adawi, beliau mengatakan khatabana Utban bin Ghazwan fahamidallahu wa athna alaihi thumma qala. Utbah bin Ghazwan memberikan ceramah kepada kami, itu memberikan nasihat, memberikan khutbah. Maka beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, amma ba'du. Kemudian beliau mengatakan, fa innad dunya qad adanat bisurmin. Beliau mengatakan bahwasanya dunia itu telah adanat. Adanat itu memberikan pengumuman atau memberikan kabar, itu adanat. Makanya antum kalau adzan, ya kan? Itu kan pada hakikatnya memberikan apa? Memberikan kabar bahwasanya telah masuk waktu sholat. Kan seperti itu. Makanya disebut dengan adzan. Maka beliau mengatakan fa innad dunya qad adanat bisurmin, bahwasanya dunia itu telah memberikan kabar kepada kita semua bahwasanya dunia itu bisurmin, ai al-inqita, bahwasanya dunia itu akan terputus, wadzahab, dan dunia itu akan pergi. Dan dunia itu telah mengabarkan kepada kita semua wawallat hadaan, bahwasanya dia akan berpaling hadzaan, dalam keadaan begitu cepat. Inilah keadaan dunia. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina'i. Enggak tersisa dari dunia itu kecuali apa?
seperti halnya tetesan air, seperti halnya sisa air yang ada di dalam sebuah bejana. Ketika antum lagi minum, ya kan? Kayak Ihsan contohnya, sudah minum kan, yang tersisa sedikit sekali dari air yang tersisa di dalam bejana tersebut. Inilah keadaan dunia. Yatasabbuha sahibuha, yang orang yang berada di dunia itu meminum yang sedikit tersebut. Itulah hakikat dari dunia. Ini yang dinasihatkan oleh beliau Utbah bin Ghazwan, mengingatkan kepada kita tentang hakikatul dunia. Dan ternyata ini juga yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, innad dunya aqbala mudbiratan, sesungguhnya dunia itu terus meninggalkan kita. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat aqbala muqbilatan, sedangkan akhirat itu terus mendekati dunia, mendekati kita. Ini yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Makanya beliau mengatakan, likulli darin banu faqulu abna al-akhirah. Dan setiap tempat itu punya anak, maka jadilah anak akhirat. Ternyata apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan apa yang dinasihatkan oleh Utbah bin Ghazwan ini, bahwasanya dunia itu telah memberikan pengumuman kepada kita semua. Dan bukan hanya memberikan pengumuman, akan tetapi apa? Kita juga menyaksikan dalam kehidupan kita bahwasanya dunia itu ya seperti ini, sudah mengumumkan kepada kita bahwasanya dia akan pergi. Makanya semalam saya bilang, konsep dunia itu apa? Terima kasih. Ya. Kan saya ngomongnya Mas ya semalam. Kalau dunia itu terima tok, bingung kita. Makanya dunia itu kita terima, ya dikasihkan lagi. Dunia itu pergi datang. Seperti itulah dunia. Kadang kita datang rezeki kepada kita hari ini, langsung kita kasihkan kepada istri kita. Pada hakikatnya itu bukan milik kita, tapi milik istri kita, milik anak kita. Semua itu adalah merupakan titipan. Dan ini sudah kita rasakan. Dan dunia juga sudah mengumumkan atas hal tersebut, bahwasanya dia akan pergi begitu cepat dan dia akan terus berpaling, dan tidak ada yang tersisa yang kita bisa nikmati dari dunia itu kecuali apa? Subabatun kasubabatil ma, kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Kemudian beliau mengatakan, wa innakum, dan sesungguhnya engkau muntakiluna ila darin la zawala laha, dan sesungguhnya engkau akan berpindah ke suatu tempat la zawala laha, yang tidak ada kebinasaan di tempat tersebut. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayatnya, inna ajalallahi la'atin, sesungguhnya batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itulah atin, sungguh benar-benar pasti akan datang, dan kita pasti akan pindah ke negeri tersebut, yaitu negeri akhirat. Ini sesuatu yang akan pasti, meskipun kita senantiasa lari dari yang namanya kematian. Kita senantiasa terus-menerus lari dari yang namanya kematian, takut untuk bertemu terhadap yang namanya kematian tersebut. Tapi apa? Kita akan bertemu meskipun kita fi burujim musyayyadah, kata Allah. Meskipun kita berada di gedung yang begitu tinggi, kokoh, yang mungkin orang enggak bisa sampai ke tempat tersebut, tapi kalau sudah ajal itu datang, batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala itu telah tiba, maka apa? Seseorang itu pasti muntakiluna ila darin la zawala laha. Seseorang itu pasti pindah ke tempat yang dimana tempat tersebut tidak ada kebinasaan setelahnya, yaitu negeri akhirat. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu bahwasanya dunia ini ya seperti ini, maka beliau menasihati kita, fantakilu bi khairi ma bi hadratikum, maka pindahlah kalian ke negeri tersebut dengan apa? Sebaik-baik yang kalian
persiapkan. Sebaik-baik yang akan kita bawa. Sebaik-baik bekal yang akan kita bawa untuk kita pindah ke negeri akhirat tersebut. Dan ini juga yang dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Antum masih ingat ya? Kita pernah belajar wasiat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi? Masih? Bagaimana beliau mempermisalkan seseorang di dalam perjalanan dunia. Ada orang yang mereka sibuk karena tahu bahwasanya dia dikasih batas waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka sibuk untuk mencari bekal karena dia mau pulang kembali ke asalnya. Ada sebagian yang lain yang mereka justru malah sibuk bangun. Ada yang mereka justru malah sibuk bersantai-santai, bertamasya dan lain sebagainya. Itu permisalan yang dimisalkan oleh beliau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Makanya salah seorang sahabat yaitu Utbah bin Ghazwan ketika menasihati kita bahwasanya dunia ini begitu cepat meninggalkan kita dan begitu cepat kita ini berada di dunia dan kita akan pindah ke negeri akhirat tersebut, fantakilu bi khairi ma bi hadratikum. Maka apa? Pindahlah kalian ke negeri akhirat tersebut dengan sebaik-baik yang akan kita bawa. Fa innahu, maka sesungguhnya qad dzukira lana, telah disampaikan kepada kita, annal hajaro yulqa min syafati jahannama fayahfi fiha sab'ina aman la yudriku laha qa'raw. Kenapa kok kita harus mempersiapkan bekal yang begitu baik? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena ternyata kehidupan akhirat itu bukan kehidupan yang mudah. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang begitu berat. Setiap seseorang, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Maryam, bahwasanya setiap kita illa wariduha, kata Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya, kata Allah. Setiap kita pasti kita akan melewati yang namanya sirat. Setiap kita pasti akan melihat yang namanya neraka jahanam, itu pasti akan dilihat. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala hatmam maqdiya, itu adalah merupakan sesuatu yang pasti. Oleh karena itu kalau kita betul-betul faham dengan hakikat neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka seseorang tersebut akan mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh beliau bahwasanya telah disebutkan kepada kita annal hajara, bahwasanya batu yulqa, sudah dilemparkan min syafati jahannam, dari mulut neraka jahanam itu dilemparkan batu. Ternyata begitu luar biasanya neraka jahanam itu. Kata beliau, fayahwi fiha sab'ina aman, 70 tahun batu itu ngelayang di neraka jahanam. La yudriku laha qa'ra, belum sampai ke dasar neraka jahanam. Ini kan begitu luar biasanya neraka jahanam yang begitu besarnya. Neraka jahanam yang begitu besarnya dilemparkan batu ke bawah, itu sampai 70 tahun itu tidak sampai ke dasar dari neraka jahanam. Dan dengan yang seperti itu saja Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wallahi latumla anna afa ajibtum. Demi Allah, neraka jahanam yang begitu luasnya tersebut itu akan dipenuhi. Akan dipenuhi oleh manusia dan jin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf, apa kata Allah? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ternyata neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi neraka jahanam tersebut dengan jin dan manusia, itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang ghafil, dengan orang-orang yang mereka
lalai. Yang mereka punya hati, tapi apa? Mereka gak gunakan hati mereka untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka punya mata, tapi mereka gak gunakan penglihatan mereka untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan telinga mereka untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang mereka senantiasa lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan yang Utbah bin Ghazwan sampaikan kepada kita semua. Afa ajibtum, kalau kita seperti ini, apakah kita nggak ngerasa takut dengan keadaan seperti ini? Apakah kita sudah siap untuk membawa bekal sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai kita nanti apa jari nanti, mumpung di dunia kita senang-senang dulu, enggak. Tapi apa? Ketika kita di dunia, kita bekerja, mencari dunia, cari dunia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa tentang urusan dunia, karena kita hidup di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuji orang-orang yang mereka rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mereka apa? Rijal, seorang laki-laki yang apa? Enggak membuat mereka lalai. Siapa yang tidak membuat mereka lalai? Tijaratun wala bai'un, jual beli mereka, kerja mereka tidak pernah melalaikan dari dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mencari dunia? Cari dunia. Makanya nanti ada nasihat yang luar biasa dari Sufyan Ats-Tsauri kepada Ali Ibn Hasan tentang bagaimana kita juga harus mencari dunia. Tapi apa? Ketika kita mencari dunia, jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang mencari dunia, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dari menuntut ilmu, lalai dari ngaji Al-Qur'an. Lebih-lebih lagi lalai dari sholat dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang mereka menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dunia, ya seperti itulah, dia terus akan meninggalkan kita. Dan dunia terus akan begitu berpaling dengan cepatnya. Kemudian beliau mengatakan walaqad dzukira lana, dan juga telah disebutkan kepada kita annama baina misra'aini min masari'il jannah masiratun arba'ina sanah wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa huwa kadidun minaz ziham. Dan juga sudah disebutkan kepada kita bahwasanya di sana di antara pintu-pintu surga itu perjalanan 40 tahun. Jadi pintu surga dari satu ke yang lainnya itu perjalanan apa? Selama 40 tahun. Dan pada hari itu benar-benar akan datang yang dimana wahuwa kadidun minaz ziham, yaitu dimana seseorang itu akan penuh dari antri masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama seperti halnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Kalau masuk ke dalam nerakanya Allah nyemplang kan seperti itu. Gampang, Pak. Mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala antri. Sudah ngelewati Kintoroh saja, udah ngelewati Sirat. Habis itu masuk ke Kintoroh. Apa itu Kintoroh? Ada yang tahu Kintoroh? Hah? Sebelum masuk surga, apa tujuannya Kintoroh? Sudah, hisab sudah selesai. Oh enggak, ada lagi proses Kintoroh namanya. Makanya masuk surga itu enggak gampang, Pak. Sudah dihisab, ngelewati Sirat, masuk lagi ke Kintoroh. Kintoroh itu apa? Tempat untuk menghilangkan rasa ghil dan hasad. Jadi rasa hasad, rasa benci sesama kaum muslimin, rasa iri terhadap kaum muslimin itu dihilangkan dalam Kintoroh tersebut. Dihilangkan terlebih dahulu. Makanya seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan salama. Masuk itu betul-betul dalam keadaan satu dengan yang lainnya, tidak ada hasadnya. Oh itu istrinya 70 bidadari, tidak ada hasad lagi. Gitu loh.
Itu tingkatannya tinggi, kok enak ya saya di sini bawah. Enggak ada. Sudah, semua menikmati dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena apa? Dihilangkan rasa hasad, rasa gil, semua dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala di Kintoro. Kemudian setelah di Kintoro, maka apa? Mereka itu mumtaliun biziham, antri dulu. Nunggu, enggak tiba-tiba langsung kayak neraka jahanam nyemplang-nyemplung. Tapi apa? Nunggu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuka pintu surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi. Kalau seseorang mau masuk neraka jahanam, nyemplang jatuh, masuk kan seperti itu. Giliran masuk surga, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Isra Mi'raj? Melihat surga, umatku sulit ini masuk surga. Ketika melihat neraka, wah, ini banyak ini. Kenapa? Karena surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huffat bil makarih. Ditutupi dengan kesulitan. Mau masuk surga itu huffat bil makarih, ditutupi dengan kesulitan. Tapi giliran nerakanya Allah Subhanahu wa taala huffat bisyahawat. Ditutupi dengan apa? Dengan syahwat. Enak. Nah, ketika Rasulullah melihat surga secara dohirnya ketika Isra Mi'raj, Rasulullah mengatakan huffat bil makarih. Ya harus bangun malam, harus ngaji, harus talabul ilmi, ya kan? Harus birrul walidain, harus baik sama orang, harus berkata jujur, harus amanah. Kalau seperti itu, wah enggak sugi-sugi Ustaz. Kan kayak. Tapi kelihatan neraka, ya huffat bisyahwat, semuanya kok enak-enak, kan seperti itu. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian apa yang beliau sampaikan? Walau qad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lana ta'amun illa waraqus syajar. Hatta qaruhat ashdaquna. Faltaqattu burdatan. Fashaqaqtuha baini wa baina Sa'ad ibn Malik. Fattazartu binisfiha. Wattazara Sa'du binisfiha. Fama asbahal yauminna ahadun illa asbaha amiron ala misrin minal amsor. Beliau menjelaskan bagaimana tentang kehidupan beliau dan para sahabat yang lain dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan sungguh aku telah melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu minggu. Kata beliau, wa malana ta'amun. Kami dalam satu minggu itu enggak punya makanan, Pak. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu minggu, wa malana ta'amun, kita itu enggak punya makanan. Illa waraqus syajar, kecuali apa? Daun-daunan. Ini yang dirasakan oleh para sahabat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam urusan dunia, mereka lapar kok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat apa? Naruh batu kan, diikat. Ditaruh di perutnya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar malam-malam, ketemu sama Abu Bakar, ketemu sama Umar. Tanya, "Kenapa kok kalian keluar?" Enggak keluar kecuali lapar. Subhanallah, kita Indomie ada semalam ya kan? Ya kan? Ini mau ngaji saja persiapannya apa? Indomie, pop mie, ayam bakar gitu kan. Kemudian ayam ungkep, belum lagi sarapannya, belum lagi nanti makan siangnya apa lagi, belum lagi nanti persiapan duren atau apa dan sebagainya. Gitu kan? Ini subhanallah. Ini kita itu alhamdulillah diberi kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia, antum enggak kelaparan. Wair alhamdulillah lebih-lebih kan seperti itu. Belum lagi ada yang bawa kacang, ada yang bawa jahe, ada yang luar biasa. Full, lengkap. Ini kan luar biasa. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Utbah bin Ghazwan. Wa ma lana ta'amun illa waraqus syajar. Kita itu enggak punya makanan kecuali apa? Dedaunan pohon. Yang kata beliau mengatakan, kalau dimakan hatta qaruhat ashdaquna. Kalau dimakan, maka apa? Luka bibir kita. Qaruhat ashdaquna. Ini ujung-ujungnya ini jadi luka. Jadi ashdaq itu kan ini, ujung bibir ini.
Kalau dimakan, itu apa? Itu luka. Itu yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pejuang mereka. Mereka itu nggak mudah dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat itu nggak mudah. Mereka harus berjuang, nahan lapar, dalam keadaan susah. Mereka berjuang untuk agama kita. Terus kita sekarang nikmati agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Agama yang mereka emban, agama yang mereka perjuangkan, kemudian kita nikmati. Setelah itu kita, wah, alhamdulillah saya sudah menjadi salafi sejati sejagat raya alam Indonesia. Sudah ngerasa bahwasanya kita sudah menjadi ahlus sunnah yang paling ahlus sunnah. Mana perjuangan kita untuk agamanya Allah Subhanahu Wa Taala? Mana perjuangan kita untuk kita membela agama Allah Subhanahu Wa Taala? Seberapa besar waktu yang kita luangkan untuk kita belajar? Seberapa besar waktu yang kita luangkan untuk kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mentadaburi Al-Qur'an, untuk mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, faltaqattu burdatan, aku mengambil burdah. Tahu burdah untuk selimut itu loh, Pak. Jadi penutup kayak sarung gitu. Kemudian beliau mengatakan, saking, tahu saking ya Pak ya? Apa saking bahasa Indonesianya? Sampai karena begitu sedikitnya kain untuk penutup, beliau mengatakan fasyaqaqtuha baini wa baina Sa'ad ibn Malik. Aku bagi dua itu sarung itu. Saking tidak ada lagi. Gitu. Antara Utbah bin Ghazwan dengan Sa'ad ibn Malik, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, itu saking tidak ada lagi, itu dirobek, dibagi dua. Dan ini keadaan para sahabat. Makanya seperti halnya Mus'ab bin Umair ketika meninggal di dalam peperangan apa? Uhud. Kalau ditutup kepalanya, kakinya kebuka. Kalau kakinya yang ditutup, kepalanya yang kebuka, kain kafannya tidak cukup. Saking kurangnya kain kafan, penutup, nggak ada. Itu saking kurangnya para sahabat, apa yang mereka miliki itu tidak cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama Aisyah. Aisyah menceritakan, kita nggak ada makanan kecuali apa? Kecuali air sama tamar. Itu yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ya kan? Yang dimiliki seperti itu pun mereka bahagia. Ya kan? Gimana? Semalam sudah ada yang cerita, Ustaz, ana untuk bulan depan aja wis tak pikir, Ustaz. Cukup apa enggak duit saya ini, Ustaz? Itu kalau sudah mulai enggak cukup, saya sudah mulai bingung. Gitu. Makanya ini ikhwanifillah rahimani wa rahimallah, Rasulullah enggak mikir untuk besok yang dimakan, di situ urusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur rezeki kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullum fi kitabim mubin. Semua harus dicatat, Pak. Sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Besok kita mau makan tempe, mau makan duren, mau makan apa, itu sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang yatakaffal, Allah Subhanahu wa taala yang nanggung itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kok kita bingung? Seakan-akan rezeki itu kita sendiri yang mengusahakan. Enggak, kita cuma disuruh ngambil sebab. Seandainya kita mau tawakal seperti halnya tawakalnya Thoir, mereka keluar di pagi hari dalam keadaan apa? Lapar, dia pulang dalam keadaan bitonan, dalam keadaan kenyang. Sudah tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong Allah yang ngatur rezeki. Kita seakan-akan kepada anak kita, kepada istri kita, wah, istri dan anak saya yang ngatur rezekinya. Maksudnya saya yang nanggung semuanya. Enggak, Allah yang nanggung. Cuma dititipkan kepada kita semua. Kita cuma disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebab. Inilah keadaan para sahabat. Makanya mereka itu enggak risau dengan keadaan dunia mereka. Mereka juga enggak galau dengan keadaan dunia mereka. Mereka tawakal aja kepada Allah. Mereka tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa untuk hari besok itu mereka serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak, untuk bulan besok baru kita pikir dari sekarang. Kayak besok masih hidup aja. Gitu. Dipikir sampai sejeru-jerunya, sudah gitu apa? Karena saking jerunya apa? Duduk termenung, akhirnya ya nggak ngaji, nggak melakukan apa-apa. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka
Seperti halnya semalam ada yang bilang, kok teorinya kita dapat Ustaz, tapi prakteknya kok angel. Yuk karena nggak dicoba. Gitu loh. Coba praktekkan perkara tersebut. Tawakal kita akan tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling diamu sama bojo ya paling ya sehari gitu kan. Mas kerja cari duit besok udah ada. Ya insya Allah besok sudah ada rezekinya. Aman tenang. Besok insya Allah Allah kasih. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan pertolongannya kepada kita. Maka beliau mengatakan keadaan faltaqattu burdatan. Aku ngambil selai kain, kata Utbah bin Ghazwan. Maka apa? Fasyaqaqtuha baini wa baina Sa'ad bin Malik. Aku bagi dua. Gitu. Aku bagi dua dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ini ceritanya kemarin tentang apa? Masih ingat enggak Sa'ad bin Abi Waqqas? Tentang apa, ikhwan? Waduh. Sa'ad bin Abi Waqqas itu loh yang datang anaknya Amir ketika beliau beruzlah ngurusi kambing dan ngurusi onta, ya kan? Kemudian beliau mengatakan, Amir itu loh di Madinah orang-orang lagi rebutan kekuasaan, engkau malah ngurusi kambing sama ontamu. Itu kan? Itu salah seorang sahabat yang syahidah Badar yang luar biasa. Itu ternyata apa? Untuk hanya sehelai kain saja itu harus dibagi dua dengan Utbah bin Ghazwan. Gitu. Kemudian apa? Fattazartu binisfiha. Maka aku selimutan aku pakai setengahnya. Subhanallah, kita sarung aja punya sak lemari kan. Baju punya banyak banget di rumah, gitu. Jaket ada yang musim dingin, setengah apa dan lain sebagainya. Itu aja sudah macam-macam kita, ya kan? Itu keadaan kita, ikhwan. Gitu loh. Loh ini harus dibagi dua. Harus dibagi dua. Wattazara Sa'ad bin Suya. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga setengahnya. Terus pokoknya dibagi dua. Saking begitu luar biasa miskinnya para sahabat di dalam urusan dunia. Dan mereka nggak begitu risau dengan urusan dunia mereka. Tapi apa kata beliau? Fama asbahal yaum. Minna ahadun illa asbaha amiron ala misrin minal amsor. Tapi keadaan beliau ketika itu apa? Fama asbahal yaum, maka tidaklah kita menjadi pada hari ini salah satu di antara kita kecuali apa? Seperti halnya amir, seperti halnya orang kaya di suatu negeri. Meskipun keadaannya seperti itu, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya lapang, seperti halnya amir, gak butuh sesuatu. Kita baju banyak, motor ada, kemudian rumah juga megah, mobil ada, kendaraan semuanya ada, tapi gak kayak amir kita. Gak kayak orang kaya, kayaknya miskin terus. Kan seperti itu. Sedangkan mereka yang gak punya apa-apa, baju aja harus dibagi, makanan itu juga Masya Allah kurang-kurang, tapi apa? Ininya yang hebat. Qanaah, ininya ngerasa lapang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang dikatakan raja pada hari itu, apa kata Rasulullah? Orang yang sehat, ya kan? Kemudian dia punya kutu yaumihi, dia punya makanan pada hari itu. Dia sudah diberi kesehatan, dia punya makanan pada hari itu, dia seperti halnya raja. Ini Rasulullah, alhamdulillah kita dikasih sehat pagi-pagi. Ya kan? Kemudian kita sudah dikasih sehat, makanan hari ini, Mas, sarapan harus disiapkan gitu, Mas. Abu Walid. Makanan aja sudah disiapin gitu loh. Makan siang, semua dompetnya tebel-tebel semuanya. Alhamdulillah gitu loh. Itu saja sudah kita punya dan lain sebagainya. Pokoknya kita tinggal ibadah, kita tinggal mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti halnya amir, seperti halnya raja. Ini yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, dan beliau Utbah bin Ghazwan menceritakan keadaan yang seperti itu. Fama asbahal yaum minna ahadun illa asbaha amiron ala misrin minal amsor. Tapi keadaan kita seperti itu seperti halnya kita kayak punya raja. Terus kita punya segala sesuatu, bisa beribadah kepada Allah, bisa menuntut ilmu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan, wa inni a'udzu billah, dan sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, an akuna fi nafsi adiman wa indallahi saghira.
Ini perkataan yang luar biasa. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari aku menjadi azim, menjadi besar di sisi makhluk. Tapi apa? Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala aku adalah kecil. Ini Utbah bin Ghazwan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Di sisi manusia, Masya Allah, luar biasa, diagungkan, dimuliakan, wah hartanya kelihatan banyak, pokok orang terhormat, pakaiannya juga rapi, wangi, bojone cantik, dan lain sebagainya. Anaknya banyak, punya pangkat dan lain sebagainya. Di sisi manusia, azim. Di sisi manusia, orang terhormat. Tapi ternyata apa? Indallahi dhaif. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata apa? Rendahan, remeh, tidak punya takwa, tidak punya iman, tidak punya sesuatu yang dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Utbah bin Ghazwan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari hal tersebut. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, terkadang ada seseorang yang dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan apa? Gubar, syu'a, dalam keadaan dia compang-camping, dalam keadaan rambutnya juga kumuh, pakaiannya juga nggak rapi-rapi amat, biasa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, lau aqsama 'alallahi la'abar. Kalau dia sudah ngomong dan bersumpah dengan nama Allah, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, la'abar, pasti akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seseorang itu harus mencari sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu harus mencari kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia ya rendahan. Wis enggak usah banyak dipikir. Enggak usah banyak dirisaukan. Enggak usah galau. Enggak usah galau dengan urusan-urusan yang seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, wa innaha lam takun nubuwatun qattun illa tanasakhat hatta yakuna akhiru akibatiha mulkan fasatakhbiruna wa tujarribuna al-umara ba'dana. Beliau mengatakan, dan sesungguhnya tidak ada keberadaan seorang nabi qat kecuali apa? Tanasakhat. Kemudian pasti nanti itu akan saling menghapus. Hatta yakuna akhiru akibatiha mulkan. Subhanallah. Dan ini nasihat yang luar biasa dari seorang seorang Utbah bin Ghazwan. Beliau mengatakan, nanti engkau fasatukhbiruna, engkau nanti akan mengabarkan dan engkau pasti akan apa? Wa tujarribun, dan akan merasakan al-umara ba'dana, yaitu pemimpin-pemimpin setelahku. Maksudnya gimana? Bagaimana seseorang itu, di mana nubuah para anbiya itu sibuk dengan urusan ilmu, dan para anbiya itu tidak membangun sebuah kerajaan. Dia sudah ngurusin ilmu, bukan membangun sebuah kerajaan. Dan nanti engkau akan mendapati di akhir zaman yang di mana seseorang itu hatta yakuna akhiru akibatiha mulkan. Seseorang itu akan membangun sampai akhirnya membangun sebuah kerajaan. Dan ini sudah terjadi. Sekarang afwan, yayasan. Ya. Yayasan ini dananya sapa? Dananya umat kok. Yayasan ini dananya umat. Bukan dananya warisan, bukan. Tapi apa? Beliau mengatakan tanasakhat hatta yakunu akhiru akibatiha mulkan. Akan terus menerus sampai hingga akhir akibatnya itu menjadi apa? Kepemilikan. Sampai akhirnya menjadi sebuah kepemilikan. Akhirnya yayasan milik sopo? Bukan yayasan milik umat. Yayasan milik keluarga fulan. Kerajaan fulan. Sopo sing megang nanti? Adiknya. Yang megang siapa? Anaknya. Yang megang siapa? Cucunya. Wah, ini yayasan keluarga. Padahal ketika bangun di awal, duitnya siapa? Umat, sumbangan, akhirnya hingga menjadi sebuah mulkan. Dan ini beliau mengatakan apa? Fasatakhbiruna, engkau nanti akan mengabarkan tersebut. Wa tujarribun, dan engkau akan apa? Tajribahnya,
engkau akan melihat kenyataan itu akan seperti itu. Al-umara ba'dana, nanti setelah kita nanti engkau akan dapatkan seperti itu. Ini zamannya Utbah bin Ghazwan. Beliau sudah ngabarkan hal-hal yang seperti ini. Dan ini kita saksikan, dan ini kita lihat, dan ini kita rasakan. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalamus salaf dulu, perkataan para salafus soleh dahulu itu hebat-hebat. Mereka itu tahu pintu-pintu fitnah, ini pintu fitnah, ini pintu fitnah, ini pintu fitnah, ini pintu fitnah. Sebelum datang terjadi fitnah, mereka itu sudah tahu, oh terjadinya akan seperti ini, fitnahnya akan muncul dari sini, ini fitnahnya akan muncul dari sini. Kalau orang tahu fitnah setelah terjadinya fitnah, itu orang awam. Orang awam tahu fitnah, oh iya, ternyata fitnah. Kapan tahu? Oh, terjadi fitnah baru tahu fitnah. Baru tahu kalau itu ujian. Tapi kalau orang awam sebelum datang ujian sudah ngelihat, oh ini setan masuk lewat sini, ditutup. Itu baru orang alim. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka apa yang dinasihatkan oleh beliau Utbah bin Ghazwan berkaitan bagaimana kita bermuamalah dengan urusan dunia ini, harus pintar, harus cerdas. Jangan sering galau dengan urusan dunia kita. Harus kita banyak-banyak bertawakal, dan kita sadari bukan kita saja yang miskin. Rasulullah dan para sahabat juga pernah nggak makan. Alhamdulillah, antum pernah nggak makan 3 hari? Nggak pernah kan? Alhamdulillah makan terus gitu loh. Para sahabat itu antum juga belum pernah apa? Ganjel perut dengan batu, belum pernah. Meskipun ada yang mengatakan semalam siang makan promak, malam apa? Pagi apa Pak? Sarapan apa pagi? Energen. Siang promak. Oke, jelly drink. Malam promak, ya kan? Itu pun belum pernah kita praktekkan kan? Belum. Gitu loh. Itu belum kita pernah praktekkan dalam kehidupan kita. Karyawan sudah. Aus minum, lapar minum. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata dengan keadaan mereka yang susah, Rasulullah dan para sahabat mereka bisa menuntut ilmu. Mereka menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Mereka menjadi orang yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dari sisi rizki, dimudahkan dari menuntut ilmu, alhamdulillah dimudahkan. Tinggal mau enggak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau enggak menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena jadwalnya sampai waktu syuruk dan sudah masuk waktu syuruk. Ya kan? Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Mungkin setelah ini olahraga, ya kan? Dan insyaallah nanti dipimpin sama Pak Sus olahraga biar anget nggih Pak Sus. Soalnya semalam banyak yang kedinginan Pak Sus, banyak yang melungkar. Maka insyaallah mungkin pemanasan atau olahraga ringan, dan insyaallah nanti kita belajar fikih puasa di Curug insyaallah. Jadi bawa kitabnya, dan kemudian insyaallah setelah pulang nanti kita ngambil satu sesi lagi insyaallah biidznillah, pertemuan dari nasihat yang dinasihatkan oleh para salafus saleh. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.